والمسلمين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka ya Rabbana hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walakal hamdu kulluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walaka syukru kulluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, biyadikal khairu kulluh, wa ilaika yurja'ul amru kulluh, alaniyatuhu wa sirruh. Fa salatullahi wa salamuhu ala الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, Ramadan telah berlalu, bulan pengampunan telah berlalu, bulan keridhaan Allah telah berlalu, bulan rahmat telah berlalu. Akan tapi ketahuilah bahwa rahmat Allah tidak pernah terhenti. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan pengampunan Allah pun juga tidak pernah terputus. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan musim untuk kita belajar. Belajar untuk jujur kepada Allah. Belajar untuk tulus kepada Allah. Belajar untuk dekat kepada Allah. Dengan harapan di luar bulan Ramadan kita bisa menerapkan ilmu Ramadan. Ilmu tulus, ilmu jujur. Puasa adalah contoh kejujuran yang tinggi. Orang berpuasa dituntut kejujuran. Kalau dia tidak jujur, di luar dia bisa mengaku berpuasa, akan tapi di kamarnya yang tersembunyi dia bisa makan kenyang berpiring-piring. Akan tapi ketahuilah, semuanya kita telah jujur. Dimanapun kita berada, kita tidak akan meneguk segelas air ataupun mencicipi sesendok makanan, karena kita jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memasukkan kita ke bulan Ramadan. Kemudian juga Allah membantu kita, mudahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan juga kita untuk qiyam di bulan Ramadan. Dan ketahuilah, kalau memang benar Anda orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian bisa menegakkan malam-malam Ramadan dengan tarawih dan lainnya, mudarasatul Al-Quran, membaca Al-Quran, maka ketahuilah Anda adalah orang yang berhak mendapatkan busyrayat, kabar gembira dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira dan mendapatkan piala dan mendapatkan penghargaan di hari ini, di saat ini. Yaitu kabar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah, iman kepada Allah dan mengharapkan pahala Allah, maka ketahuilah selepas itu dia akan diampuni oleh Allah, dan hari inilah saat itu. Kemudian disebutkan juga oleh baginda Nabi, man qama ramadhana, barang siapa yang menegakkan ibadah di malam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni dosanya. Beramal di malam Ramadan dan kita sudah menegakkannya, semoga Allah menerima amal baik kita, sehingga kita benar-benar di bulan Syawal ini
adalah menjadi orang yang minal aidina, kembali kepada Allah dengan pengampunan, wal faizina, dan yang beruntung dengan pahala yang berlipat ganda. Kaum muslimin dan muslimat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, Allahumma ya Rabbana lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah atas segala karunia yang kau berikan kepada kami ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah atas kesehatan yang kau berikan kepada kami ya Allah. Puji syukur kepadamu atas putra putri yang kau berikan, karuniakan kepada kami ya Allah. Puji syukur atas rezeki yang kau berikan kepada kami ya Allah. Puji syukur atas usia, umur, kesempatan yang kau berikan kepada kami ya Allah. Walakal hamdu kullu, walakal syukru kullu, dan semua syukur dan sanjungan hanya untukmu ya Allah. Hari ini ya Allah, kami berada di hari kesenangan, kegembiraan. Akan tapi kami sadar kegembiraan yang sesungguhnya hanya darimu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan lahir dan batin. Kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah mengajarkan kami di hari ini untuk bergembira. Dan wahai kaum muslimin dan muslimat, hari ini memang hari bergembira. Baginda Nabi mengajarkan kita bergembira. Orang Madinah waktu baginda Nabi datang ke Madinah, mereka punya kegembiraan. Ada sekelompok yang bergembira atas berdirinya patung berhala yang mereka sembah. Peringatan tentang kemenangan dalam peperangan yang mereka agungkan. Mereka punya hari raya. Dan mereka agungkan, berpesta ria dengan itu semuanya. Kemudian Nabi datang dan menjelaskan, itu bukan hari rayamu. Hari rayamu adalah hari ini, hari raya Idul Fitri. Dan nanti ada hari raya Idul Adha. Dan di saat tiba hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, baginda Nabi bergembira dan senang kepada orang yang bergembira. Mengajarkan kegembiraan. Jadi bergembira di hari raya itu adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sedikit duka, sembunyikan. Al-mu'minu bishruhu fil wajhi. Orang mukmin itu hendaknya tampak kegembiraan di wajah. Kalaupun ada duka tersembunyi, wa huznuhu fil qalbi, kata Imam Ali, maka ketahuilah dukanya disimpan di dalam hati. Hari ini kita sunnah bergembira, menampakkan wajah di antara kita dengan wajah kegembiraan. Maka siapapun yang bisa menampakkan wajah kegembiraan di hari ini telah mengamalkan sunnah Nabi, dan ketahuilah Allah Maha Tahu, Allah akan berikan kegembiraan yang sesungguhnya di hati kita. Dan bagi Nabi mendukung acara kegembiraan di hari seperti ini. Ada waktu itu ada orang yang baru masuk Islam dari Habasyah, dari Afrika sana. Dari Habasyah datang rombongan anak-anak muda yang mereka bersemangat setelah memeluk Islam. Pas kebetulan di hari raya begini mereka bersenang-senang. Ada sekelompok yang bercerita tentang bermacam-macam cerita, dan ada di antara mereka itu yang menari-nari dengan tarian sya'biyah, tarian tradisional, tarian-tarian perang, yang melempar senjata ditangkap oleh kawannya, atau model-model untuk bela diri. Baginda Nabi di dalam rumah beliau. Kemudian Nabi melihat ke arah mereka, dan bermainnya bukan di mana-mana, di dalam masjid. Di dalam masjid. Dan baginda Nabi berkata kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, apakah kau ingin melihat? Iya ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah SAW melihat, dan Siti Aisyah di samping beliau melihat kegembiraan tersebut. Bahkan suatu ketika ada Sayyidina Umar bin Khattab ingin menegur mereka, biarkan ya Umar, hari ini adalah hari kegembiraan mereka. Jadi bergembira itu didukung oleh Rasulullah dengan cara yang halal, dengan cara yang dibenarkan, bukan bergembira yang haram. Akan tapi banyak disalahgunakan hari kegembiraan seperti ini. Banyak orang yang telah mempersiapkan dengan program-program keharaman, kemaksiatan. Di hari raya bukan dijadikan dia membangun hati, membangun kegembiraan bersama, akan tapi hari raya telah mereka jadikan untuk melanggar Allah. Yang semestinya bagi orang cerdas, kalau di bulan Ramadan mereka itu membuat jalinan baik kepada Allah, berdamai dengan Allah, bulan Syawal adalah saatnya kita berdamai dengan sesama manusia. Kegembiraan itu muqaddimah. Kegembiraan bersama itu muqaddimah untuk menghilangkan dengki di hati kita, benci di hati kita, prasangka buruk di hati kita. Kita bertemu, bertegur sapa dengan kegembiraan, itu adalah awal
upaya untuk menghancurkan rasa kekotoran di hati kita, kebencian di hati kita, dendam dan dengki di hati kita, maka bergembira adalah dianjurkan. Dan hendaknya kalau bertemu dengan siapapun tampakkan kegembiraan, jangan menampakkan kesedihan, karena sunnah Nabi hari ini adalah bergembira. Dan memang seorang mukmin hendaknya selalu bergembira. Tidak ada musibah sesungguhnya yang menimpa seorang mukmin. Musibah yang sesungguhnya itu hanyalah kemaksiatan. Kalau kita mendengar bencana dan bencana, musibah dan musibah yang selama ini kita dengar, maka ketahuilah bahwa musibah ada dua model. Pertama, musibah zahir dan musibah batin. Secara zahir dia tampak musibah dan batinnya adalah musibah. Akan tapi ada musibah yang secara zahir dia terlihat musibah, tapi hakikatnya adalah nikmat. Begitu sebaliknya, ada nikmat yang terlihat itu sebagai nikmat, akan tapi hakikatnya adalah musibah. Kalau orang beriman, asalkan dia berpegang dengan keimanannya, tidak akan ada musibah baginya. Kalaupun ada musibah yang menimpanya, maka itu adalah sebuah nikmat. Seperti disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'mini anna amrahu kullahu khair." Terheran aku dengan urusan orang yang beriman, karena urusannya semuanya baik-baik. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin. Enggak ada yang begitu itu kecuali bagi orang yang beriman. In asabathu sarra, kalau mereka mendapatkan kebaikan, kalau dia mendapatkan kemudahan, maka dia bersyukur, syakar, dia bersyukur, wa kana khairan lahu, dan ini bagus, lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau ternyata tertimpa musibah atau sesuatu yang tidak baik, sabar, kemudian dia bersabar, kana khairan lahu, maka itu bagus baginya. Artinya, di saat mendapatkan kenikmatan zahir, orang yang beriman akan menghadirkan syukur. Maka ketahuilah, nikmat yang Allah hadirkan itu berarti benar-benar sebuah nikmat yang membawa kepada ridha Allah. Sebab yang diberi oleh Allah nikmat, kemudian kok tidak bersyukur. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan menghukum, Allah murka dengan orang-orang, hamba-hamba yang dikaruniai oleh Allah nikmat, akan tapi tidak menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Akan tapi bagi siapapun yang diberi Allah kenikmatan lalu menggunakan kenikmatan tersebut untuk kebaikan, berarti itu adalah nikmat yang sesungguhnya. Zahirnya nikmat dan batinnya adalah nikmat. Akan tapi ada hamba yang Allah beri kenikmatan, akan tapi ternyata mereka tidak menggunakan kenikmatan tersebut untuk kebaikan. Ia gunakan kenikmatan untuk kemaksiatan. Ia gunakan kenikmatan tersebut untuk melanggar Allah, maka itulah musibah. Zahirnya kenikmatan, hakikatnya adalah bencana. Kemudian ada yang zahirnya adalah bencana, hakikatnya nikmat. Yang diuji oleh Allah dengan sakit, yang diuji oleh Allah dengan kekurangan rizki, yang diuji oleh Allah dengan meninggalnya sanak kerabat dan saudara, yang diuji Allah dengan bermacam-macam musibah. Akan tapi jika itu menimpa seorang yang beriman dan dia sadar kalau ini dari Allah, maka ketahuilah itu bukanlah sebuah musibah. Sebab tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang yang beriman kecuali karena Allah sayang, karena Allah ingin mengampuni hamba tersebut, atau karena Allah ingin mengangkat hamba tersebut setinggi-tingginya di pangkat yang tinggi di hadapan Allah, atau karena Allah ingin memberikan kepada hamba tersebut pahala yang berlipat ganda. Sehingga yang semula dianggap sebagai musibah itu nanti hari ini memang tidak tampak, akan tapi nanti di akhirat akan menjadi pahala yang tidak bisa kita kira-kira. Besarnya pahala musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Maka dari itu, kalau kita faham makna ini, tidak ada musibah yang sesungguhnya menimpa orang yang beriman dari musibah-musibah zahir itu. Dan orang yang beriman akan sadar dengan sesungguhnya bahwa musibah yang sesungguhnya adalah musibah batin atau kemaksiatan. Dosa yang dilakukan seorang hamba itu musibah yang sesungguhnya. Kita mendengar berita tentang virus corona dan sebagainya. Itu adalah musibah zahir. Jangan sampai musibah zahir ini akan menjadi musibah di batin kita. Yang tertimpa musibah dari ahli la ilaha illallah, ketahuilah, kabar gembira bagi anda yang tertimpa musibah ini, karena Allah ingin mengangkat derajat anda. Allah ingin memuliakan anda dengan cara ini. Mungkin ada sedikit kesalahan yang kita lakukan, atau banyak, tapi dengan ujian, dengan cobaan yang Allah berikan, itu karena Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Adapun bagi sanak kerabat dan saudara yang menanggung itu semuanya, ketahuilah, kesabaran kita akan menjadi pahala besar di hadapan Allah. Maka yang kita dengar selama ini dengan virus-virus yang mengerikan itu, bagi orang yang beriman bukan sebuah musibah. Dan itu adalah bagi orang beriman sebagai pemacu
Pemicu agar dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah kasus kematian, kalau Allah ingin mematikan seseorang enggak harus pakai virus corona. Allah cukup menggoyang bumi maka akan terjadi gempa bumi berapa ribu yang mati. Allah cukup menaikkan air laut ada tsunami berapa ribu yang mati. Begitu mudahnya kalau Allah tanpa ada namanya corona dan corona. Maka dari itu lihat, kita tidak perlu terlalu khawatir dan takut dengan virus-virus macam itu. Kita hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kita harus patuh dengan Allah, kita berusaha untuk menghindar dari hal yang membahayakan untuk kita. Akan tapi lihat, sambil kita berusaha untuk menjauh dari semuanya itu, kita memohon kepada Allah, kita berusaha menjauh, memohon kepada Allah, dan kita harus yakin bahwa tidak ada penyakit yang menjangkit seseorang kecuali Allah kehendaki itu semuanya. Dan jika ada penyakit itu menimpa seorang yang beriman, kalau dia diberi oleh Allah kesabaran, kalau dia bisa sabar, hakikatnya nikmat yang sesungguhnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka tersebut. Ketahuilah bahwa kita saat ini, di hari ini, lebaran kita agak beda dengan lebaran yang lalu. Tapi orang beriman tidak perlu menganggap ini sebuah bencana. Ketahuilah ini adalah bahan untuk kita koreksi diri. Kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ambil positifnya. Jangan sampai kita terlalu melihat musibah itu sebagai musibah, kekurangan rizki, kurang makan, kurang uang, kurang. Sehingga yang muncul di hati kita adalah rasa marah kepada Allah, dan marah kepada Allah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus selalu kita hadirkan di dalam diri kita. Rahmat Allah teramat luas. Kasih sayang Allah teramat luas. Kalau kita menemukan musibah yang Allah timpakan kepada kita, sebesar apapun musibah itu, kalau kita jejer dan kita banding dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka semua yang namanya musibah-musibah itu akan tampak kecil dan tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, wahai hamba yang beriman, dimanapun anda berada, lihatlah bencana-bencana semacam ini adalah sebagai cambuk bagi kita. Kita tengok diri kita, enggak usah nengok orang lain. Kalau kita yang tertimpa musibah, kita cambuk diri kita. Ini karena dosaku, aku harus kembali kepada Allah. Sebelum terlambat saat itu, sebelum terlambat waktu itu, kembalilah kepada Allah. Dan khusnudan karena Allah ingin mengangkat derajat kita, dan khusnudan karena Allah ingin memberikan pahala kepada kita, sehingga tidak perlu marah dengan siapa. Maka termasuk yang gagal dalam ujian semacam ini, yang gagal dengan ujian semacam ini adalah mereka yang marah dengan keadaan. Dan setan sangat senang dengan orang yang semacam itu, yang prasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan. Memang ada yang kurang dari ekonomi kita, enggak perlu marah kepada Allah. Tinggal kita mengatur bagaimana cara pengeluaran kita. Ini ujian. Dan ketahuilah kalau anda bisa tambah dan sabar, anda akan lulus ujian. Dan setelah itu anda akan naik pangkat di hadapan Allah. Jangan sampai berkeluh kesah hanya karena tidak bisa bertemu dengan sanak kerabat. Jangan sampai marah karena kita tidak bisa mudik. Jangan marah karena kita tidak bisa bertemu dengan keluarga, dengan anak. Jangan marah karena kita tidak bisa ketemu dengan orang tua. Jangan marah kalau ternyata pemasukan rezeki kita berkurang. Jangan. Karena ini adalah dari Allah untuk menguji siapa di antara kita yang mendapatkan musibah semacam ini. Yang tampak adalah syukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah pasti ada sesuatu yang besar yang Allah akan berikan kepada kita. Sebab Allah tidak memerlukan kepada kita. Allah tidak perlu dengan harta kita. Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Allah tidak perlu dengan sanak kerabat kita kalau diambil oleh Allah. Ketahuilah kita khusnudan kepada Allah jika Allah mengambil sesuatu dari kita, karena Allah yang maha kaya dan maha kuasa ingin mengganti sesuatu yang lebih besar lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ala kulli ni'matin an'amtah. Allahu akbar, Allahu akbar. Lakal hamdu ya Rabbana. Ala kulli maradin syafaitah. Ala kulli malin arzaqtah. Segala puji bagimu ya Allah atas segalanya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah yang maha kasih, kami gundah, tapi bukan kami tidak percaya kalau semuanya darimu ya Allah, tapi ini karena kelemahan kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kekuatan di saat kami melewati ujian-ujian ini, dan jadikan kami orang yang sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asilah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinggal sekarang kita menengok kepada diri kita sendiri. Pernahkah kita berkeluh kesah? Pernahkah kita menyesali dengan kejadian ini?
Hanya karena tidak bisa mudik lalu kita marah. Rasa sedih Anda tidak berjumpa dengan keluarga, ternyata ditambah dengan kesedihan Anda yang tidak bisa sabar. Yang tidak bisa bertemu dengan keluarga kalau ternyata marah dengan keadaan ketailah. Tidak bertemu dengan keluarga kalau Anda anggap sebagai kesedihan, maka sesungguhnya saat itu Anda menimpa kesedihan dan musibah lebih berat lagi, yaitu tidak bisa nerima keadaan. Maka siapapun dari kita, jangan marah dengan keadaan, jangan marah dengan virus ini, karena sesungguhnya yang mencaci massa, yang mencaci penyakit, yang mencaci keadaan, mencaci Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita semua pandang ini sebagai tangga untuk naik pangkat. Kalau kita faham ini ujian, maka kita akan rela untuk melewatinya. Kita akan penuh kesabaran memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Anda yang saat ini tidak bisa pulang kampung, ketahuilah bahwa ambil hikmahnya. Anda bisa banyak berdoa dari jauh. Mungkin kalau bertemu Anda lupa tidak berdoa. Tapi karena Anda tidak bertemu, Anda bisa terus panjatkan doa setiap saat. Anda bisa kirim hadiah. Anda bisa telepon dengan mesra dan indah. Lakukan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah faham makna ini, adakah setelah ini ada seorang mukmin yang bersedih atas musibah? Bersedih zahir, bersedih secara zahir wajar. Akan tapi harus kita kembalikan semuanya kepada Allah. Baginda Nabi di saat Sayyidina Ibrahim putra beliau wafat, beliau menitikkan air mata. Tapi tidak marah, tidak melakukan sesuatu yang Allah murkai. Kemudian setelah ini semuanya, mari kita berjanji dengan diri kita sendiri. Di hadapan Allah, di hadapan saudara kita harus tampakkan kegembiraan. Anda yang lagi merantau, telepon kepada sanak kerabat dan saudara dengan mengajarkan kesabaran. Jangan menjadikan mereka semakin sedih dan terenyuh, akan tapi besarkan hati mereka. Yakinkan bahwa setiap musibah yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan, karena Allah ingin mengangkat kita lebih tinggi lagi. Jangan sampai malah kita membebani mereka-mereka. Apakah mereka anak-anak kita yang berjauhan dari kita, atau mereka orang tua yang berjauhan dengan kita, atau pasangan suami istri yang saat ini lagi belum bisa bertemu karena sebab virus ini. Jangan sampai malah menjadikan orang itu semakin terpuruk, sudah tidak bertemu, hatinya semakin kecil, semakin sakit, semakin sedih. Itu namanya musibah di atas musibah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir wan-nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd walakal hamdu kulluh walakal syukru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, hamba yang saat ini
bergembira dengan hari raya. Musibah yang paling besar ternyata adalah bukan gempa yang Allah timpakan. Karena gempa bagi orang beriman adalah mengangkat derajat, bukan tsunami. Akan tapi musibah yang sangat besar yang harus kita takuti adalah rusaknya iman, rusaknya moral akhlak, kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba. Orang menganggap virus corona adalah bencana, akan tapi tidak sadar kalau kemaksiatan yang telah ia lakukan menjadi sebab ia terpuruk di neraka nanti. Musibah dunia adalah bukan sebuah musibah. Hakikat musibah bagi seorang yang beriman adalah jika agamanya yang rusak. Jangan sampai musibah dunia ini menjadi musibah akhirat. Musibah di dunia tidak boleh menjadikan musibah fid din. Problem yang selama ini kita temui karena virus corona ini, bermacam-macam problem yang terjadi karena virus corona ini, bukan urusan sakitnya seseorang atau kematian seseorang, akan tapi imbas daripada, akibat daripada virus ini, bermacam-macam keluhan yang selama ini kita dengar. Ada ekonomi yang merosot, ada upaya-upaya pendidikan yang berkurang, dan macam-macam. Jangan sampai itu musibah dunia itu merusak kepada batin kita. Musibah yang terbesar adalah musibah di dalam urusan agama kita. Hilangnya kesabaran yang tadi kami sampaikan, lalu tidak terima dengan apa yang Allah berikan, itu sesungguhnya musibah batin. Dan yang harus kita perhatikan saat ini adalah, wahai hamba Allah yang saat ini peduli adanya kita serempak semuanya mengantisipasi virus corona ini. Sebenarnya pelajaran bagi kita. Virus corona adalah dianggap sebagai wabah yang akan menyerang jasad kita. Akan tapi sudahkah pernah ada kita mengisolasi kaum muslimin atau saudara-saudara kita dari musibah-musibah kemaksiatan? Kalau seandainya gerakan pemerintah ini adalah untuk menghentikan kemaksiatan segencar di saat menghentikan virus corona, maka ketahuilah Allah akan turunkan keberkahan, Allah akan turunkan rahmat, Allah akan turunkan kebahagiaan kepada kita. Akan tapi permasalahan kita ternyata lebih besar daripada permasalahan virus corona. Permasalahan kita adalah permasalahan tidak sadar kalau kita melakukan, kalau kita tertimpa musibah yang sangat besar, musibah keimanan, musibah moral. Kemaksiatan yang kita lakukan kadang tidak anggap sebagai musibah. Maka ini adalah musibah yang paling besar. Maka dari itu mari belajar dari virus corona ini, kita harus koreksi. Bukan sekedar kita membentengi jasad kita dari macam-macam penyakit zahir ini, akan tapi kita harus waspada, dan harus lebih waspada membentengi anak kita, keluarga kita dari penyakit-penyakit batin kemaksiatan. Televisi yang ada di rumah kita perlu kita kasih masker itu. Masker televisi, masker internet, masker agar virus tidak nyebar kepada kita. Harus dibatasi itu semuanya. Kita terlena dengan virus zahir, penyakit zahir, tapi kita lupa bahasanya ada penyakit batin yang merusak anak-anak kita, akhlak anak-anak kita. Kemaksiatan biasa dilakukan, maka itulah musibah yang sesungguhnya. Karena kalau orang tertimpa musibah virus corona itu hanya sesaat di dunia. Kalau dia mati dan ahli iman, dia mati syahid insyaAllah. Tapi musibah kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba, dia akan bersambung kalau belum diampuni Allah. Bersambung dengan kepedihan nanti di alam barzah. Dilanjut di padang mahsyar dan nanti di neraka jahannam. Maka dari itu mari kita semuanya di hari raya ini benar-benar kita bisa mengantisipasi, menjauhkan diri kita dari virus-virus batin, dosa-dosa, keimanan kita jaga, akhlak. Kalau seandainya virus corona sudah berhenti, dan semoga segera berhenti, apa yang kita lakukan saat itu? Kita hendaknya setelah itu beralih bagaimana kita membatasi diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Jangan malah sebaliknya. Bersama berakhirnya kisah corona, akan muncul virus-virus batin yang merusak kita. Tempat maksiat dibuka kembali, dosa-dosa disuburkan, kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah muncul di sana sini. Naudzubillah, itu musibah yang sesungguhnya.
Maka mari kita menjadi orang cerdas. Belajar dari kisah virus corona ini adalah virus zahir. Hendaknya kita pun seketat itu di dalam membatasi anak-anak kita, keluarga kita dari virus batin. Rumah Anda, tolong batasi. Televisi Anda batasi. Handphone anak-anak Anda batasi. Karena itu penyebar virus-virus kemaksiatan yang sangat dahsyat. Tapi kita sering terlena karena iman kita lagi hilang. Lupa kita dan lalai. Maka termasuk yang kami tangkap dari hikmah virus corona yang paling besar, paling agung adalah agar kita terbiasa mengantisipasi yang namanya penyakit. Menjauhkan kita dari penyakit, khususnya penyakit batin, penyakit kemaksiatan. Dan semoga tergugah perindu-perindu ridha Allah, pejuang-pejuang baginda Nabi, para orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan semua dari pihak pemerintah dan semuanya lebih bersemangat setelah ini untuk menghentikan kemaksiatan seperti keserempakan, kekompakan mereka dalam menghentikan virus zahir namanya virus corona ini. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih, Maha Pengampun, yang Maha Pemurah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang darimu ya Allah. Hari raya ini ya Allah terasa beda ya Allah dengan hari raya sebelumnya. Akan tapi dalam batin kami harus bisa bersyukur kepada ya Allah. Hari raya tahun ini kami merasakan kemaksiatan kami berkurang ya Allah, maka kami bersyukur dari sisi ini ya Allah. Di bulan Ramadan ini ya Allah, kami memang tidak bisa pergi ke masjid, kami tidak bisa hadir bersama kaum muslimin di tempat-tempat keramaian tersebut, akan tapi kami merasakan kemaksiatan kami berkurang ya Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah atas ini semua ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah atas kau batasi kami dari kesalahan kami, dari kemaksiatan kami, dari kelalaian kami ya Allah. Jangan kau jadikan musibah kami di batin kami, di hati kami, di agama kami ya Allah, dan jauhkan kami dari musibah zahir. Ya Allah, hamba-hambamu ya Allah, saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa dengan musibah virus yang selama ini kami dengar, kami mohon ya Allah, berikan ketabahan kepada mereka, ampuni mereka ya Allah, dan jauhkan kami dari virus itu ya Allah. Dan juga kami mohon ya Allah, lebih dari itu jauhkan kami dari penyakit-penyakit batin ya Allah, dosa-dosa ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan hari raya ini hari kegembiraan yang sesungguhnya ya Allah. Ada di antara kami tidak saling bertemu, suami tidak bertemu istri, akan tapi kami yakin kebahagiaan hanya darimu ya Allah. Tanpa sebuah pertemuan bukan berarti tidak ada kebahagiaan. Kami mohon berikan kepada kami kesenangan dan kebahagiaan ya Allah. Ada anak tidak bisa bertemu dengan orang tuanya ya Allah. Di tahun yang lalu mereka bisa bercanda ria, bercengkrama, kumpul makan bersama, akan tapi mereka tidak bisa melakukan itu. Dan kami yakin kebahagiaan hanya darimu ya Allah. Tanpa sebuah pertemuan pun orang bisa bahagia, maka kami mohon berikan kepada kami kesenangan yang sesungguhnya ya Allah. Dalam suasana semacam ini ya Allah, jangan kau bikin kami semakin sedih ya Allah. Dan kami yakin karunia darimu, nikmat darimu, rahmat darimu ya Allah. Gembirakan kami, senangkan kami ya Allah. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami menjauhi segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Yang jauh di sana ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jaga, hanya Engkau yang bisa menjaga ya Allah. Kami saat ini hanya berusaha untuk menjaga, tapi penjagaannya sesungguhnya darimu ya Allah. Jaga mereka dari virus zahir dan virus batin, dari penyakit zahir dan penyakit batin. Jauhkan mereka dari kemaksiatan ya Allah. Anak-anak kami yang kami sering lupa ya Allah, kami menjaga mereka dari fisik mereka kami jaga, kesehatan zahir mereka kami jaga. Tapi kami kadang lupa tidak menjaga batin mereka, tidak menjaga akhlak mereka, tidak menjaga iman mereka. Maka kami mohon ya Allah, sadarkan kami ya Allah, agar kami selalu menjaga iman anak-anak kami, akidah anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami dan orang tua kami ahli surgamu ya Allah.
Jadikan kami dengan anak-anak kami ahli surga-Mu ya Allah. Jadikan kami dengan guru-guru kami ahli surga-Mu ya Allah. Jadikan kami dengan murid-murid kami ahli surga-Mu ya Allah. Jadikan kami dengan semuanya ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jangan Kau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami ya Allah, dan jauhkan musibah dari zahir kami ya Allah. Dan kami mohon semua musibah yang saat ini Kau timpakan ya Allah itu dari-Mu ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa menurunkan dan Engkau juga yang Maha Kuasa mengangkatnya. Kami mohon angkat musibah itu ya Allah, dan musibah batin kami ya Allah angkat ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qada bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi rasulika al-ajmain. Allahumma ya rabbana adfa'anna al-bala wal waba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitani wal atham ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya rabbana aslihna wa aslih man fi salahul islam wal muslimin. Allahumma ya rabbana la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ansur man nasara al islam wal muslimin wa akhdhul man khadal islam wal muslimin. Allahumma ya rabbana anjil muslimina fil Hind. Allahumma anjil muslimina fi Palestin. Allahumma ya rabbana anjil muslimina fi bidal muslimin. Allahumma anjil muslimina jami'an fi kulli anha'il alam innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana أهلك أعداء الإسلام وأعداء المسلمين شتت شملهم فرق جمعهم دمرهم تدميرا. اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واهدنا يا ربنا سبل السلام. جنب بيننا اللهم جنب بيننا وبين خطايانا كما جنبت بين المشرق والمغرب. اللهم يا ربنا بارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في أجسادنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا يا ربنا في أموالنا وبارك لنا يا ربنا في بيوتنا وبارك لنا في شوارعنا وبارك لنا في أسواقنا وبارك لنا في مكاتبنا وبارك لنا في مزارعنا وبارك لنا في أسواقنا وبارك لنا في كل معطي وبارك لنا في معهدنا وبارك لنا في مدارسنا وبارك لنا في جامعاتنا وبارك لنا في مركوباتنا وبارك لنا يا رب وبارك لنا يا ربنا في كل ما أعطيتنا في علومنا وفي أعمارنا وفينا جميعا إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.